bertemu lagi di konten pagi ini ya, yang sangat menarik. Nah, ini konten kali ini berjudul aspek-aspek berbicara. Konten ini termasuk dalam materi bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi ya. Untuk apa? Untuk membekali Anda untuk berbicara di depan umum gitu ya. Nah, ada 4 hal yang nanti akan saya sampaikan, 4 poin utama. Yang pertama ada aspek berbicara dari faktor internal, kemudian dari faktor eksternal, kemudian dari kesantunan berbahasa, dan yang ketiga dari ciri khas. Oke, kita masuk satu persatu. Oke, yang pertama yang dimaksud dengan faktor internal. Apa yang dimaksud dengan faktor internal? Faktor internal di sini adalah saat kita menyampaikan sesuatu hal, ternyata dipengaruhi dari apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, contohnya, saat kita menyampaikan sebuah materi, yang orang pasti memiliki tujuan. Penyampaian materinya itu akan disampaikan seperti apa. Kemudian gaya penyampaian pun akan berbeda-beda. Nah, yang penting fokusnya adalah pada saat Anda ingin menyampaikan sebuah materi, saat Anda sudah punya tujuan, Anda coba tujuan tersebut itu Anda berikan kepada orang lain atau kepada audiens Anda. Kalau mereka sudah mengetahui isi informasi yang Anda sampaikan, maka tujuan penyampaian materi Anda berhasil. Ya, kemudian ada juga faktor internal adalah ada intonasi. Apa yang dimaksudkan intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada yang Anda gunakan untuk menyampaikan sebuah kata atau sebuah kalimat. Nah, ini juga bisa Anda gunakan untuk apa? Menegaskan sebuah maksud dari isi informasi yang Anda sampaikan. Yang kedua disebut sebagai artikulasi. Artikulasi di sini adalah kejelasan pelafalan huruf atau kata atau kalimat saat Anda menyampaikan sebuah informasi. Ini penting karena apa? Semakin jelas Anda menyampaikan sebuah kata, sebuah huruf, sebuah kalimat, maka semakin mudah audiens untuk menangkap apa yang Anda sampaikan. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai tempo. Tempo adalah cepat lambatnya saat Anda menyampaikan sebuah informasi. Ya, saat Anda menyampaikan sebuah informasi yang penting, kalau bisa gunakan tempo yang sedang. Ya, tidak lambat, tidak juga menggunakan tempo yang cepat. Ya. Kemudian ada disebut sebagai jeda. Jeda di sini adalah memberikan waktu sejenak agar orang lain atau audiens itu memahami apa yang Anda sampaikan. Pemberian waktu ini biasanya terdiri dari 1-2 detik di antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Seperti itu ya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Ada juga faktor internal, yaitu ada ekspresi wajah dan juga ada gestur tubuh. Yang dimaksud dengan ekspresi wajah atau mimik dalam bahasa Indonesia itu adalah penggunaan ekspresi wajah kita untuk menegaskan apa yang kita sampaikan. Ini biasanya sangat penting untuk apa? Untuk maksud yang akan kita sampaikan. Misalnya kita ingin memberikan satu lelucon, maka kita gunakan ekspresi wajah yang lucu, menyenangkan, gitu ya, menarik gelak tawa orang lain. Nah, itu pun sama dengan gestur tubuh. Gestur tubuh juga mendukung apa yang ingin kita sampaikan. Contoh, kita ingin menyampaikan sebuah berita duka misalnya, maka kita bisa gunakan gestur tubuh, ekspresi wajah yang serius, gitu ya. Kemudian setelah itu penggunaan gerakan-gerakan yang lebih pelan. Kemudian itu dimaksudkan untuk apa? Untuk menegaskan apa yang akan kita sampaikan. Nah, itu yang termasuk dalam faktor internal. Kemudian selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh pembicara itu sendiri. Kalau tadi faktor internal berasal dari dalam, bisa dilatih. Kemudian kalau faktor eksternal itu bisa dipersiapkan. Ya, bisa disiapkan sehingga untuk mendukung apa yang akan kita sampaikan. Contoh, saat kita ingin berbicara dengan nyaman, kita siapkan pakaian yang nyaman, pakaian yang bersih, pakaian yang pas, tidak terlalu besar. Gitu ya, sehingga apa yang kita sampaikan saat kita dilihat oleh orang lain juga nyaman dan juga percaya diri. Gitu ya. Kemudian ada juga sarana penunjang lain selain pakaian. Ada kita gunakan mikrofon atau pelantang. Ya, saat kita berbicara di satu gedung yang luas, yang besar atau di satu lapangan, maka kita perlu gunakan mikrofon atau pelantang agar apa? Semua audiens itu dari depan sampai belakang itu dapat mendengar apa yang kita sampaikan dengan baik. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga sarana penunjang lain, misalnya ada teks yang sudah kita siapkan. Ada juga misalnya bantuan layar untuk menampilkan apa yang kita sampaikan. Kemudian setelah itu juga bisa kita gunakan
Kalau dalam pembelajaran daring kita bisa gunakan komputer atau laptop ya, dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang interaktif itu ya. Nah, itu kita bisa gunakan hal-hal semacam itu. Nah, kemudian kita juga bisa gunakan hal lain ya, misalnya kita gunakan properti yang memang mendukung apa yang akan kita sampaikan ya. Misalnya kita bisa gunakan saat kita presentasi sebuah produk, maka kita bisa gunakan contoh produknya untuk menunjukkan apa yang kita sampaikan tadi itu dapat lebih dimengerti oleh audiens. Itu faktor eksternal. Faktor yang ketiga adalah faktor kesantunan berbahasa. Apa yang dimaksud dengan kesantunan berbahasa? Kesantunan berbahasa di sini adalah cara kita saat ingin menyampaikan suatu hal itu harus menggunakan bahasa yang diterima oleh orang lain. Karena apa yang kita sampaikan bukan hanya mengenai isi informasi, tapi juga mengenai hubungan baik kita antara kita dengan orang lain atau dengan audiens kita. Ya, jadi ada 3 kaidah yang kita bisa gunakan agar kita termasuk orang yang menerapkan kesantunan berbahasa. Ini menurut Lakoff ada 3 kaidah. Kaidah yang pertama adalah kaidah formalitas, kaidah yang kedua adalah kaidah ketidaksamaan, yang kaidah ketiga adalah kaidah persamaan, gitu ya. Nah, kaidah yang pertama, kaidah formalitas. Saat kita menyampaikan sesuatu, kalau bisa kita tidak memaksa dan tidak angkuh. Nah, saat tuturan kita tidak memaksa dan tidak angkuh, maka kita disebut sebagai orang yang santun. Itu prinsipnya. Contoh misalnya kita sedang berbicara dengan petugas kebersihan, kita bisa katakan, Pak, Bu, atau Mas, Mbak, minta tolong bersihkan ruangan ini ya, terima kasih. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat yang baik, sehingga saat kita berbicara dengan orang tersebut tidak tersinggung dengan apa kata-kata kita. Kemudian yang kedua adalah kaidah ketidaksamaan. Apa yang dimaksud dengan kaidah ketidaksamaan adalah saat kita berbicara dengan orang lain atau audiens, kalau bisa kita berikan pilihan kepada orang tersebut atau audiens yang banyak tersebut. Ya, contohnya nih, saat kita berbicara dengan teman atau audiens, kita bisa gunakan ya, atau penggunaan kalimat tanya untuk memberikan pilihan. Contoh, jadi audiens kita menjadi master of ceremony, MC, kita bisa gunakan kalimat seperti ini. Setelah ini ada acara persembahan dari himpunan mahasiswa misalnya, ya, para himpunan mahasiswa. Nah, menurut kalian semua, kira-kira lagu apa yang kalian inginkan untuk kalian dengar dari penampilan himpunan mahasiswa tersebut? Nah, Anda bisa gunakan seperti itu untuk memancing jawaban dari para audiens dan juga itu memberikan pilihan. Ya, siapa tahu performance-nya ya, orang yang orang yang tampil tadi itu bisa melaksanakan permintaan ya dari para audiens tadi. Jadi kita berikan pilihan. Nah, kemudian yang ketiga disebut sebagai kaidah persamaan. Apa yang dimaksud dengan kaidah persamaan adalah kaidah persamaan ini kita saat kita menyampaikan sebuah hal, isi informasi, kita bisa menyamakan isi informasi tersebut dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, apa yang terjadi saat ini dan sesuai dengan fakta. Contoh, kita tahu bahwa mahasiswa itu adalah agen perubahan. Maka Anda sebagai mahasiswa juga harus bisa mengubah diri sendiri dan orang-orang di lingkungan Anda menjadi orang-orang yang lebih baik. Gitu ya. Itu salah satu cara untuk menyemangati Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda. Gitu ya. Jadi Anda masukkan perumpamaan-perumpamaan karena Anda merupakan sebuah agen perubahan yang mana merubah diri sendiri atau mengubah diri sendiri dan juga mengubah orang lain atau orang-orang di sekitar Anda. Itu ya, itu yang dimaksud dengan kaidah persamaan. Dia menyamakan apa yang ingin Anda sampaikan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Itu 3 hal, ada faktor internal, faktor eksternal, ada faktor kesantunan berbahasa. Yang keempat ada faktor ciri khas. Jadi tiap orang saat berbicara itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Tiap orang bisa ciri khasnya ke arah positif, bisa ke arah negatif. Contoh ke arah positif, Anda memiliki suara yang lantang, keras. Maka saat di ruangan kecil berbicara di depan orang banyak, Anda tidak perlu menggunakan mikrofon karena Anda memiliki suara yang lantang, keras tadi. Itu salah satu
ciri khas ke arah yang positif. Tapi bisa juga ada ciri khas yang ke arah yang negatif. Contoh, penggunaan gestur tubuh yang terlalu banyak. Ya, Anda berbicara di depan orang lain, Anda menggunakan gestur tubuh yang miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri, tidak tenang, sehingga itu mempengaruhi apa yang Anda sampaikan. Itu juga harus diperbaiki. Dengan cara apa? Anda bisa melakukan evaluasi diri sendiri. Itu ya. Nah, ciri khas ini bisa untuk dievaluasi dan juga bisa untuk diperbaiki seiring waktu. Ya, juga bisa kita tingkatkan ciri khas yang positif itu ke arah yang lebih baik. Gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 4 faktor utama mempengaruhi kemampuan kita untuk berbicara. Kalau bisa Anda latih itu semua, gitu ya. Anda pelajari dan Anda juga latih. Semoga materi ini bermanfaat. Dan juga kalau ada komentar, kalau ada request materi, kalau ada saran dan lain sebagainya, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Selamat pagi.